Inilah jimat ya. Jimat. Nah, jimat. Jadi ini kita dapatkan dari seorang ibu yang dulu pernah datang ke ustadz tapi dukun. Ya. Dukun tapi pura-pura jadi ustadz. Nah, caranya ya gini, dia pakai jimat-jimat tapi tulisannya tulisan Arab seperti ini. Oke. Jadi banyak masyarakat kita yang tertipu, dikira ini ayat Al-Quran, padahal ini adalah rajah yang ditulis, perjanjian-perjanjian antara manusia dengan jin yang ditulis kemudian diletak seperti ini. Nah, ibu ini mendatangi uskun itu, ustadz dukun itu, dengan tujuan agar keluarganya harmonis. Oke. Agar keluarganya dijaga, tidak terkena gangguan sihir. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin berantem, justru semakin porak-poranda, bahkan sekarang sudah bercerai. Waduh. Nah, jadi ini teman-teman, kita perlu fahamin kepada masyarakat kita, khususnya di Indonesia, bahwa ketika Anda datang ke orang pintar, ke dukun, ya, kemudian mengambil pengobatan dari mereka, maka justru itu tidak akan memberikan solusi apapun. Justru akan semakin menghancurkan, merusak Anda. Ya, kenapa? Karena pengobatan yang mereka melakukan bukan pengobatan yang syar'i, tidak meminta kepada Allah, tapi mintanya kepada setan. Setan ini nggak ada istilahnya makan siang gratis. Selalu setan itu akan membuat sebuah skenario penumbalan, kemudian adanya ya mereka akan minta bayaran dengan apa? Dengan gangguan-gangguan. Seperti mereka akan ganggu anak kita, ganggu istri kita, ganggu anak keturunan kita. Nah, ini salah satu rajah ya. Ini wafak yang ditulis. Kita perhatikan, kalau kita lihat di sini ada tulisan terbalik, ada angka-angka yang kita tidak paham apa. Kemudian ada ayat-ayat yang dibolak-balik, ada dari kiri, ada dari kanan, dan kita lihat ada simbol-simbol di sini. Dan ini semuanya adalah perjanjian-perjanjian antara manusia dengan jin. Nah, yang dilakukan oleh dukun biasanya. Jadi dukun itu bagaimana dia mendatangkan mendatangkan bantuan jin untuk kemudian jin itu membantu, yaitu dengan perjanjian-perjanjian. Ada beberapa, dan salah satu bentuknya adalah dengan membuat tulisan-tulisan seperti ini. Ini padahal ada gambar Ka'bahnya loh, lihat. Ada gambar Ka'bahnya nih, nggak meyakinkan coba. Iya, makanya dukun itu kan tahu pasarnya di mana ini. Kalau orang itu pasarnya di Cina, orang itu tulisannya Cina. Tapi kalau pasarnya orang Indonesia kan banyak orang Muslim, maka dia akan menggunakan cara-cara seperti ini seolah-olah Islam kan, ayat-ayat, ya, huruf-huruf Jawi gitu ya, seolah-olah ini Islami ini. Karena apa? Karena pasarnya orang Islam. Nah, kita yang orang Islam yang harusnya tahu dan belajar ciri dan indikasi dukun itu kayak apa, sehingga kemudian kita nggak tertipu gitu. Nah, seperti itu. Ustaz, ini gara-gara yang kayak gini terus orang percaya lagi ya? Percaya sama yang kayak gini. Ini kan emang dia bisa apa sih coba? Tapi ini by the way emas bukan tadi? Ini biasanya kuningan. Kuningan ya? Kuningan. Ada kalau misalnya antum ke Brunei, orang-orang Brunei kan ya duitnya banyak sedikit, jadi mereka biasanya pakai emas. Enggak, tadinya kalau ini emas mau saya lebur terus saya jual. Iya, boleh. Kalau ini sebetulnya kalau ini emas itu kita cukup bersihkan saja di ruqyah, kemudian dia dilebur dan bisa dijual, nggak ada masalah. Daripada daripada diginikan. Jadi jangan mau tertipu teman-teman. Bahkan saya pernah menemukan ada seorang ibu di Malaysia itu yang disuruh membeli tasbih sama peruqyah, bukan peruqyah ya, ustadz tapi dukun. Dukun tapi ustadz gitu ya. Dengan apa? Tasbih ini kecil. Kalau kita beli di Indonesia mungkin 50.000, 60.000 sudah dapat. Tapi dukun itu jualnya harganya 9 juta rupiah. Dan itu dibeli. Nah, itulah makanya masyarakat kita ini harus diedukasi. Ciri-ciri dukun, ciri-ciri orang pintar yang hanya mengambil kesempatan, hanya ingin mengambil uang dengan cara-cara seperti ini. Nah, pengobatan yang syar'i, pengobatan yang sesuai dengan Al-Quran tidak akan pernah menggunakan benda-benda
ajimat-ajimat seperti ini. Murni hanya bacakan ayat Al-Quran saja. 9 juta ya Ustaz? 9 itu juta. Udah bisa buat modal usaha jualan tasbih. Iya, sudah bisa. Itu bukan hanya itu, tapi ada beberapa barang lagi. Ada yang dibeli dengan harga 3,5 juta, ada yang dibeli dengan 5 juta. Yang kemudian ibu ini akhirnya sadar itu justru bukan karena dia membeli barang-barang ini. Ketika dia membeli barang-barang ini, dia merasa oke saja, nggak ada masalah gitu ya. Karena duitnya juga banyak. Tapi yang kemudian membuat dia sadar adalah ketika dukun yang pura-pura jadi ustadz ini mengajak dia jumpa di hotel. Wah. Tujuannya apa? Bukan pengobatan, memang Modus. zina. Memang zina dan apa itu? Dukun itu memang bilang, kalau kamu mau berhasil ini caranya. Kamu datangi saya, kita buat zina. Secara langsung. Oke, Ustaz. Jadi harus diapakan nih yang kayak begini? Nah, yang kayak gini nih cara menghancurkannya adalah dimusnahkan. Nah, kalau kertas seperti ini nanti dipotong-potong kemudian dibakar. Tapi sebelum dibakar, ini harus dibacakan ayat kursi dulu. Ayat kursi. Karena kalau nggak dibacakan ayat kursi, dia masih aktif, kemudian kita bakar, maka kadang-kadang dia akan berefek pada orang yang membakar. Ada banyak kejadian itu. Salah satunya yang diceritakan sama salah satu ustadz praktisi ruqyah syariah, Ustadz Muhammad Zunaidi itu, ada orang jualan bakso atau apa gitu yang didorong itu, kemudian di baknya itu ada buhul sihir. Kemudian sama dia bakar. Ketika dia bakar itu tiba-tiba kakinya itu meleleh, terbakar, seperti terbakar, dan akhirnya meninggal. Makanya ada sihir-sihir yang jenis sihir kuat seperti itu, sehingga kemudian kalau kita tidak lebur dulu dengan ayat Al-Quran, maka dia akan berefek pada fisik. Tapi kalau kita bacakan ayat Al-Quran, sehebat apapun sihir, dia akan terbatal. Jadi sihir itu akan menjadi kuat ketika diobati dengan cara yang salah, dan sihir itu akan melemah ketika dilakukan pengobatan yang benar, khususnya dengan Al-Quran. Berarti nggak bisa sembarang bakar ya? Nggak bisa sembarang bakar, harus ada ilmunya. Makanya teman-teman, kita edukasi sekarang gimana caranya. Anda kalau menemukan hal-hal seperti ini di rumah Anda, misalkan Anda dulu pernah terjebak dengan pengobatan-pengobatan yang menurut Anda dulu ustadz tapi sebenarnya mereka adalah dukun, maka caranya adalah bacakan dulu ayat kursi. Satu kali boleh, atau 3 kali juga lebih bagus ya. Baru kemudian nanti dimusnahkan, dibakar. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ilmu baru. Jadi kalau menemukan yang kayak gini-gini ya, apalagi ditawari jangan mau, apalagi disuruh bayar mahal ya. Mending duitnya buat saya. Ya, mending duitnya. Kalau nggak diinfakkan ya. Iya, lebih mending daripada Anda membeli barang-barang yang mahal-mahal seperti ini, Anda tertipu habis uang. Lebih baik duitnya itu dihabiskan untuk sedekah. Betul. Yang jelas bahwa memang seperti itu. Obatilah dawu mardokum bisedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kalau Anda yakin Anda bersedekah, Anda sembuh. Makanya ibu ini yang beli tasbih 9 juta itu, saya tanya sama dia, ibu, tempat usahanya sudah ada kota infak belum? Sudah, Ustaz. Setiap hari memang saya masukkan di situ kota infak. Itu adalah pembentengan dari gangguan jin dan sihir yang paling dahsyat. Ibu nggak perlu percaya sama orang lagi, nggak perlu buat apa-apa lagi. Sedekah itu dikuatkan, maka usaha ibu akan terlindungi selamanya. Gitu. Nah, sedekah itu luar biasa, insya Allah. Oke. Jadi tadi ya, jangan dibeliin kayak gini, mending disedekahkan. Mending disedekahkan. Kalau duitnya lebih banyak lagi, umroh. Umroh itu merupakan salah satu cara sembuh yang terbaik. Tuh, umroh. Oke. Pencerahan tuh ya. Jadi teman-teman, tadi solusinya jangan percaya dengan hal-hal seperti ini, karena ini hal-hal yang mengandung kesyirikan. Lebih baik uangnya dimanfaatkan, kalau nggak untuk sedekah, tadi bisa berangkat umroh untuk ikhtiar kesembuhan. Iya, betul. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di episode berikutnya bareng kami di channel Ustadz Eri Abdul Rahim ya. Jangan lupa subscribe.